Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi hari Rabu. Ya, kali ini tak berlama-lama, narasumber kita cukup spesial ya. Beberapa saat yang lalu saya diundang di podcast beliau. Mungkin teman-teman sudah kenal. Saya langsung sapa aja dengan Mbak Siska Tejika. Halo Mbak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Jumpa Dulu lagi. ya jumpa lagi, kali ini di Zoom. Kali ini di Zoom. Aduh, aku deg-degan. Ini gantian, kita serangan balasan ya. Habis Aduh, episode 1 kemudian kena aku yang ke Tejika, habis itu Tejika nanti balas lagi. Pusing ambung nanti. Siapa yang menyambung. sampai selesai sampai kapan nggak tahu. Ini, ini gimana nih Mas Bud? Mas Bud yang tanya jawab aku gitu maksudnya ya. Aduh, Iyalah, waktunya oke. pembalasan. Waduh, Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. mungkin teman-teman udah kenal Tejika ini ya kan, salah satu yang cukup lama sudah menjalankan KF juga ya, dan mungkin sudah banyak yang tahu dengan sepak terjangnya beliau. Waduh, sepak terjang kayak pendekar aja. Boleh dibilang beberapa mungkin sudah paham, tapi nanti kita ulas sedikit ya Teh ya. Ya, Ada Biasanya aku kan selalu menanyakan perjalanan. Memang ada sedikit nanti aku tanyakan, tapi oke. kali ini agak sedikit berbeda karena orangnya juga berbeda. Jangan grogi dulu, Teh. Udah minum kopi dulu. Kering. Kering, udah ada kering. Nah, Allah Akbar. semua mungkin sudah paham asal muasal Tejika menjalani KF, yaitu demi almarhum anaknya yang tercinta ya Sumaila waktu itu, dan cukup menjadi dorongan yang luar biasa karena buat anak tercinta apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diupayakan, sampai waktu itu aku dengar sendiri dari Tejika ya kan, tapi mungkin nanti kita sama-sama kupas nih. Padahal Tejika dulu juga nggak obes ya, betul ya? Enggak, Nggak obes. alhamdulillah. Nah, ini memang pengakuan yang jujur. Soalnya aku sempat stalking loh, Teh. Aku sempat Enggak, stalking loh. oke. Nah ini kalau yang mau tahu Au, Tejika dulu ya. au. Aku jaga badan, Jadi, Mas Bud. nah makanya jadi Tejika ini bukan tipe yang dulu juga obes ya. Iya, Jadi mungkin nanti sedikit cerita ya, ya, kenapa kok sampai sampai bisa landing di KF. Nah, ini ya. persis kalau nggak salah persis sebelum KF ini ya, Teh ya. Eh, lupa Kalau aku nggak itu. salah loh 2009 atau aku lupa sih 2000 berapa pokoknya. Ya, 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 ya. Memang aku. Ya, ya, ah, ya, ya. Betul, gitu. betul. Ya, Nah, jadi mungkin Tejika sudah bisa cerita sedikit ya kan. Eh, awalnya Tejika itu yang nggak pernah gemuk, tapi kenapa ya mungkin nanti pasti akan cerita sedikit tentang almarhum Sumaila, tapi sekarang kok bisa jadi gencar mengkampanyekan perang terhadap diabetes. Nah, oke. silakan Teh, Sip, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya, iya. Oke, jadi memang betul aku tuh sebetulnya nggak obes dulunya ya, nggak ada masalah dengan berat badan. Hmm, Cuma aku memang dari dulu itu memang udah peduli sama kesehatan lah ya. hmm, Terus hmm, itu disebabkan karena almarhum ayah aku ada batu ginjal, sering dioperasi, kemudian almarhumah ibu aku juga ada sakit mah yang parah sampai muntah-muntah keluar hmm, hitam-hitam gitu. Tiap hmm, tahun pasti masuk rumah sakit. hmm, Otomatis di rumah itu makanan itu udah yang clean eating. Jadi kita jarang sekali makan makanan berlemak. Oke, Pokoknya dijaga bener lah ya. dijaga benar makanan. Oke. Hmm, Nah, terus hmm. jadi sebetulnya dari tahun 2000 itu aku udah enggak makan nasi. Oh, oke, Aku oke. putuskan udah enggak makan nasi. Aku ikut waktu itu ya pola makan Hmm, food combining.
Oke. Nah, sebelum melakukan food combining, aku cari dulu, research dulu, ini apa ini food combining, sampai ketemu di bahwa food combining itu mengkombinasikan makanan lah ya, ini nggak boleh ketemu Hmm. sama ini nggak boleh ketemu sama ini. Dia Hmm. mengikuti teori higienitas dari Robert Shelton ya. Terus Hmm. memang masalah masalah kesehatan aku apa ya? Jadi dulu itu aku itu gampang pipis, jadi sering banget pipis. Hmm. Hmm. Eh, Oke. Oke. Sering banget pipis, terus itu bisa kalau lagi perjalanan pun aku kalau nggak ada toilet itu di mobil temen tuh bisa pipis, Waduh. tapi nggak bisa nahan pipisnya. Parah itu. Oke, terus aku itu ada pernah mengalami kista endometrium. Kista dalam ya. Kista yang ada di sel telur kiri Hmm. kanan. Hmm. Jadi Hmm. waktu di USG sama dokter itu, dokter menemukan kista endometrium itu berikut kista ovarium. Waduh. Jadi Hmm. ada Hmm. Hmm. kista-kista Hmm. banyak Hmm. gitu kan ya. Hmm. Nah, yang dilakukan waktu itu tindakan oleh dokter adalah melakukan laparoskopi, jadi operasi penyedotan kista endometrium itu lewat selang lah ya, kiri Hmm. kanan Hmm. itu. Hmm. Hmm. Terus untuk yang kecil-kecilnya itu kata dokter nanti juga kalau udah punya anak nanti keluar sendirilah sama anak bareng atau itu juga ini. Hmm. Yang penting sekarang yang penting si endometriumnya itu gitu kan ya. Hmm. 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 Jadi setelah itu nggak lama aku kemudian hamil, melahirkan. Nah itu aku cek lagi Hmm. tuh. Hmm. Kistanya tinggal beberapa yang kecil-kecil, jadi cuma 2 cm 2 cm gitu deh, mungkin 3 kalau nggak salah ya, 3 Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Udah. Terus dulu itu aku sering banget migrain. Migrainnya tuh sampai mual, sampai muntah. Sering banget minum obat warung. Obat warung itu cari obat pusing yang paling hits deh gitu. Bahkan kalau udah nggak mempan itu bisa minum 2. Ya, pokoknya kalau nggak 2, triple sekalian. Triple aja. Terus aku itu suka sembelit. Suka sembelit, saking Hmm. suka padahal makanannya ya sayur loh sama buah. Nah, Hmm. itu aku suka sembelit sampai aku minum Dulcolax ya. Itu obatnya aku Hmm. sebutin nggak apa-apa ya. Itu bisa Hmm. sampai 4 kali minum. Waduh, buset. Ya, oke. Yang sakit melilitnya nggak kira-kira. Udah, oke. Hmm. 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 Terus kemudian sering gatal-gatal di pergelangan kaki sampai Hmm. bersisik, sampai kering gitu Hmm. kan. Hmm. Oke. Hmm. Ke Hmm. dokter kulit sembuh begitu terus. Hmm. Hmm. Terus jerawat banyak di punggung ya. Jadi udah kayak polkadot ya. Nggak berani pakai bikini waktu itu. Ya, oke. Berarti sudah ada kado bikini waktu itu. Oh, nggak Udah berani lupakan. pakai Jangan bikini. jangan dijawab, jangan Oke, oke. dijawab. Lanjut. Kemudian udah tuh ya. Ah. Jadi tahun 2013, jadi Mm-mm. semua pasti punya starting pointnya untuk yang jadi lebih aware lagi lah sama kesehatan ya. Betul, Ya, jadi betul. tahun 2013 anak aku almarhumah itu yang perempuan umur 7 tahun divonis Mm-mm. diabetes tipe 1 kan ya. Hmm. Yang bikin aku lebih melek lagi kesehatan adalah ketika waktu aku bawa dia ke dokter diabetes, dokternya itu Hmm. bilang, Hmm. jadi gini, ini juga pesan buat ibu-ibu, buat para orang tua di rumah nih ya, kalau kita bawa Hmm. anak-anak ke dokter, terus Hmm. dikasih resep obat, jangan Hmm. lupa resepnya difoto atau Hmm. disimpan, di-keep. Jadi untuk Hmm. file kita. Jadi sewaktu-waktu Hmm. kalau kita bawa anak kita ke dokter lagi, kita ada ini sebelumnya dikasih obat ini loh gitu kan ya. Mantap, mantap. Mantap. Jadi waktu aku bawa ke dokter diabetes, dokternya bilang, aku kasih lihat dok sebelumnya dikasih obat ini sama dokter paru-parunya karena anak itu sebelumnya ada infeksi Hmm. paru-paru lah ya. Terus dokter diabetesnya bilang, waduh Bu, kalau saya jadi dokter dia, saya nggak akan kasih obat ini karena ini pencetus diabetes. Oke. Oh. Terus dokternya bilang gini, itu sih saya, kalau dokter yang lain kan nggak tahu mau kasih obat apa gitu kan. Iya, Nah, memang. Betul. jadi semenjak saat itu anak saya divonis diabetes tipe 1 harus suntik insulin sebelum makan. Udah tuh, dari situ saya nggak percaya sama namanya dokter ya kan ya. Wah ini Udah gara-gara dokter trauma, nih ya, betul, betul. udah trauma. Jadi Hmm. saya minta tolong sama Tuhan, sama Allah.
gimana caranya buat nyembuhin anak saya mau nyembuhin anak saya sendiri gitu kan udah. Yap. Nah, Yap. sambil berjalannya waktu itu saya cobakan semua tuh pola makan ke anak saya berdua dengan saya ya. Food combining udah nggak bisa food combining karena tetap dia Iya. masih mengkonsumsi banyak karbohidrat kan ya. Terus Betul. gula darahnya udah melejit, turun bebas, melejit, turun bebas. Oke. Terus hiromisinya. Nah, hiromisinya itu mulai sampai ke perut, ke usus. Karena waktu itu juga ada petunjuk dari Allah dan Tuhan. Saya ketemu sama quotes sama sabda baginda Rasulullah, sama quotes dari dokter Hippocrates ya, bahwa semua penyakit Hippocrates bahwa semua penyakit itu berasalnya dari perut. Nah, kalau perut kita kan tanggung jawab kita tuh apa yang masuk ke perut kita. Nah, kalau perut anak kita itu tanggung jawab kita kan orang tuanya kan. Berarti ada yang salah nih. Saya kasih makan anak saya salah nih selama ini gitu kan. Nah, mulai itu belajar hiromisinya, teori-teorinya, mulai ikut gaya makan hiromisinya, kemudian juga ikut pola makan dokter Tan Sot Yen, ya kan? Tapi tetap namanya gula darah anak kita tuh ya tetap naik turun sampai saya bingung ini gimana ya, salah terus. Sampai akhirnya satu waktu ketemu sama YouTube-nya Dr. Natasha Campbell McBride. Jadi kan ternyata diabetes yang dialami oleh anak aku kan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu karena kondisi autoimun, ya kan? Nah, Dr. Natasha Campbell McBride ini adalah dokter ahli gizi dan ahli syaraf yang mengobati anaknya dengan cara out of the box. Jadi dia tidak menemukan cara melalui apa yang dia pelajari selama ini, dia melalui nutrisi ya. Anaknya kan mengalami autoimun juga. Nah, di protokolnya itu Mas Bud, ada fase-fase, ada tahap awal, itu tahap eliminasi, semua makanan dieliminasi. Jadi karena autoimun itu salah satu penyebabnya adalah leaky gut gitulah ya, usus retak-retak, usus bocor. Jadi kalau mau ngebenerin usus itu kita harus mengeliminasi makanan-makanan yang mengandung pengawet lah, yang mengandung apalagi tuh buatan pabrikan lah, makan makanan yang alami lah. Nah, makan makanan yang alami pun dipilih yang nggak membebani pencernaan, karena kita kan tujuannya mau ngebenerin pencernaan kan ya. Betul. Makanan alami yang nggak membebani pencernaan adalah yang terbuat dari hewani dan lemaknya. Wih, jadi kayak ngeklik banget. Tuh ya. Terus nanti ada tahap kedua. Tahap keduanya mengenalkan serat, mengenalkan kembali makanan yang mengandung serat, yang ada beban buat ke pencernaan, ke usus. Kalau ternyata ini malah menimbulkan flare, balik lagi ke protokol yang pertama. Oke, itu ada tiga tahap. Udah. Tapi waktu itu aku mau nanya ke siapa ya kan jadi kita tahu informasi dari dokter di luar negeri misalnya nih ya. Terus kita mau konsultasi ke komentar di kolom YouTube. Nggak mungkin. Nggak dijawab. Iyalah, nggak mungkin. Karena yang sharingnya itu foundation apalah waktu itu. Terus aku nanya ke dokter pun, kata dokter nggak bisa Bu. Jadi anak ibu tetap harus makan karbo, tinggal dimainin unitnya. Kalau mau makan karbonya yang besar, makan yang mengandung gula tinggi, tinggal tambahin lagi aja unitnya. Makan burger boleh, makan pizza boleh, apa segala macam. Udah ya. Terus udah gitu kan makanannya kan katanya protein sama lemak ya. Loh bukannya lemak itu bahaya, aduh bingung deh pokoknya. Confused banget. Jadi aku nggak ketemu tuh jawabannya. Sampai kemudian Oktober 2015 aku ketemu lagi nih dengan informasi dari YouTube dan artikel Dr. Jokers lah, Dr. Eric Berg lah tentang ketogenik. Dibilangnya ketogenik itu bisa nyembuhin diabetes, apa namanya tuh jantung, kanker, bla bla bla, ya kan ya. Begitu aku pelajari, jadi benar informasinya ngeklik sama yang tadi ya. Ngeklik ya sama yang tadi gitu. Jadi sebetulnya kita bisa pakai sumber energi bukan cuma dari gula tapi dari lemak juga. Nah, anak kita yang diabetes tipe 1 ini kan udah nggak bisa pakai gula ya. Maksudnya udah badannya udah nggak bisa ngelola gula.
berarti benar ini, seharusnya bisa pakai yang satu ini gitu. Oke. Mikir sederhananya begitu tuh, seorang ibu. Benar. Jadi dan kebetulan anak aku itu yang mau makan apa aja demi supaya dia enggak disuntik. Dan aku itu waktu itu pahamnya. Oke. Dan waktu itu aku kenapa ya ragu ngasih, jadi nggak paham ya karena kurang paham ya Mas Bud. Iya, paham. Tahu. Jadi karena katanya gosipnya kan suntikan insulin itu terbuat dari babi ya. Aduh, udah macam-macam dah pokoknya dulu itu. Terus jadi aku kan, aduh ini gimana caranya supaya anak gua nggak disuntik gitu kan ya tiap kali makan. Terus padahal sih memang harus disuntik terus ya. Terus jadi ini bagus nih, Dek, kita coba yuk. Akhirnya kita cobalah Oktober 2015 kita coba berdua. Bener tuh. Jadi cuma makan hewani sama sayuran, ya ditinggalin lah nasi merah ditinggalin lah, kentang ditinggalin. Itu gula darahnya enggak sampai di atas 200, pokoknya itu 150 lah, ya kan? Kalau biasanya udah 300-400 ya. Itu anak aku itu seringkali ngalamin gula darah tinggi sampai HI, high infinity, tinggi tak terbatas. Oke. Masya Allah. Nah, terus jadi itu kita jalanin berapa hari ya, itu kita hentikan karena ternyata godaan di luar tuh lebih banyak. Ini anak kalau di sekolah, kan teman-temannya kalau istirahat apa yang diminum? Susu kemasan, french fries, spaghetti, bla bla bla. Akhirnya dia akal-akalan tukeran makanan sama temannya. Tinggi lagi gula darahnya. Nah, kemudian aku bilang sama anak aku kan, yaudah deh kita nggak usah ketok-ketokan deh gitu. Kamu balik lagi aja. Daripada pusing. Daripada pusing. Iya. Jadi nggak lama setelah itu, anak aku pingsan, mual-mual pingsan, nggak sadar. Kemudian kita bawa ke ICU, dibawa ke dokter. Kata dokter itu kena ketoasidosis. Ya. Padahal sebelumnya saat belajar ketogenik itu, aku belajar ketoasidosis gitu loh teman-teman. Oke? Jadi kalau diabetes tipe 1 khusus, udah nggak usah cari keton lagi, udah nggak usah cari ketosis lagi, oke? Dia memang sudah menggunakan bahan bakar keton karena gula pun dia nggak dapet, apalagi kalau nggak dibantu sama suntik insulin. Makanya ketoasidosis itu bisa terjadi cuma di diabetes tipe 1 karena gula darahnya tinggi, ketonnya juga tinggi. Yang aku nggak pahamin itu kan kemarin begitu ya. Jadi anak aku itu nggak aku suntik insulin karena aku girang lihat gula darahnya tinggi gitu. Udah tuh tapi nggak lama setelah itu ya kira-kira sebulan ya bukan, jadi 7 minggu di ICU. Kemudian anak aku ya namanya juga ketoasidosis ada pembengkakan di kegagalan ginjal, terus bengkak pembengkakan di otak, jadi kemudian It's okay. It's okay. Karena kalau almarhum lah, Teteh udah bisa jadi war against diabetes ya. Ini yang justru jadi jangkarnya ini. Oke, I'm okay. Kemudian udahlah akhirnya karena singkat cerita adik terus meninggalkan kita semua. Nah kemudian saya pikir ini bagus ini ketogenik ini ya kan. Dan belum banyak orang yang tahu. Akhirnya saya sering tuh posting mengenai ketogenik tuh di Facebook, kemudian juga di mana ya, di Twitter waktu itu ya kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya aku itu dicolek oleh Mbak Hana Handoko. Waktu itu Mas Agus bikin seminar pertama kali di mana sih? Di Vicky Sianipar. Di Vicky Sianipar. Lu kan suka share mengenai keto, kenapa lu nggak ikut seminarnya aja? Ini loh yang ngadainnya namanya Nur Agus Prasetyo lalala. Baru kenalnya di situ malah. Nah, terus aku lihat apaan tuh gitu ya? Enggak, aku tetap dengan ini ya, dengan artikel dan informasi yang aku dapetin kan dari dokter luar negeri lah ya. Udah. Iya.
Terus waktu aku dikasih tahu mengenai Agurnus Prasetyo itu, aku stalking, ngintip-ngintip, Oh, ya, oh. ngintip-ngintip sampai ketemu bahwa dia itu ada di website namanya She Calls Me Hobbit. Ah, oke. Ya. Nah, Ah, di She Calls Me Hobbit itu yang di-share Mas Agus itu nge-share bahasa Inggris, kemudian ada ah, fase-fase, ya. gitu. Kemudian juga dia nunjukin ototnya lah ya. Nah, Ah, aku bilang, ini mah cuma orang nge-gym doang ini, gitu kan ya. Nggak penting, oke? Nggak penting. ah. Padahal waktu itu aku lagi nyari, ingin ketemu jawabannya, apa yang aku cari selama ini, apa yang aku kerjakan selama ini benar apa enggak. Aku tetap nyari Hmm, tuh. hmm, Sampai akhirnya aku tertarik, sampai akhirnya pokoknya kenapa ya, yaudah deh aku masuk ke grupnya. Masuklah ke grup WA hmm, melalui Mbak Tri yang di Malang. Oke, Mbak Tri aku Sulistyawati. Batri masuk ke sana, langsung aku lihat lagi di grup WA-nya itu ya, waduh ini orang-orang borju semua nih, orang-orang kaya. Makanannya keju, daging, udah tuh, udah tuh. Akhirnya Oke. aku japri ke Mas Agus. Pasti ya. Mas Agus, tolong saya kasih protokolnya. Ini aku masih nyimpan nih percakapannya. Oke, saya Nggak kasih dihapus. protokolnya nggak dihapus. Dikasih sama dia Eh, protokolnya. Aku bilang, ih, ribet kan bacanya, gitu. Tidak user friendly. Tidak user friendly banget, ribet banget. Iya, Oke, iya, iya. Nah, terus? terus aku kan masih yang underestimate lah ya, siapa nih Ya. Mas Agus ini. Aku nyebutnya Mas Hmm. Agus. Aku terus foto makanan aku cekrek, aku kirim ke Mas Agus via WA, masih ada buktinya di WA lo ya. Mas Agus, Ah, makanan keto saya kayak gini, gitu. Terus kata Mas Agus, nah, oh iya Mbak, itu fase maintenance. Terus aku bilang, ya tapi saya harus menyertakan sayur dalam makanan saya, hmm, gitu. Karena hmm, untuk usus saya, oke? hmm, hmm. Terus kata Mas Agus, Mbak, kenapa yang dipikirin usus? Hmm. Kenapa ususnya harus kinclong, gitu? Iya Mas, Langsung saya mikir, tentu. oke. Iya Mas, saya kan tubuh kita itu perlu serat untuk mikrobiom dan saya adalah penggiat enema kopi. Saya peduli dengan masalah usus. Hmm, Aku cerita tuh dulu anak saya gini 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 gini. Terus kata Mas Agus, hmm, aduh Mbak, diabetes tipe 1 itu sangat reversal loh, apalagi anak-anak itu bisa hmm, atas izin Allah bisa sembuh. Yang penting, nah mulai itu percakapannya. Jadi hmm. aku tuh masih sombong, masih yang tapi kamu kenal nggak sama Profesor Jeff Kolek? Waduh, saya tahu Mbak Ini, gitu ya. ini flashback. Uh, terus kamu kenal nggak sama Profesor Thomas Seyfried? Oh iya Mbak, saya Hmm, tahu. Kamu kok hmm, tahu nggak sama Dokter Eric Burke, sama Dokter Jock? hmm, Udah hmm. ya. Saya tahu. Ternyata ya Mas Bud, memang udah Ya, temenan Mas Agus itu sama mereka. bukan kenal lagi, udah temenan. Oh, jadi aku mulai turun tuh ciut tuh, oh udah tahu gitu ya. Terus Tapi ini berkesan. Ada momen-momennya Tete ternyata pernah sombong sekali ya. sombong banget, nggak mau ya. Terus Tapi wajar, itu manusiawi karena apa? Ya karena kan Tete juga sudah effort ya. Maksudnya iya, sudah mencari tahu ya kan. Bahkan momennya kan ketemu Mas Agus itu dalam konteks mencari justifikasi. Cuman kan ya, ya Mas Agus bukan siapa-siapa, bukan profesor, bukan dokter. makanya itu dia kan aku sangat apa melihat ke dokter-dokter yang di luar negeri itu gitu loh ya. Yes, Karena dari yes. dokter lokal aku tidak menemukan jawaban ya. Walaupun dari Trauma, dokter luar negeri trauma, trauma, lokal walaupun trauma. dari ya luar negeri juga nggak dapat Heeh. jawaban karena kita nggak bisa ngobrol. Iya, nggak bisa Maaf ngobrol, banget, itu nggak bisa kendalanya. ngobrol. Betul. Oke, Heeh. akhirnya aku intensif tuh, cukup intensif lah ngobrol sama Mas Hmm, Agus melalui Japri. Waktu itu kan Mas hmm, Agus membatasi memberikan teori di grup WA 1 waktu itu ya, hmm, hmm, hanya hmm. sampai jam berapa? Sampai jam 10.
Waktu itu aku ngobrol sama Mas Agus sampai malam deh pokoknya, sampai dia bela-belain bukan meyakinin ya, memberikan apa ya, Pencerahan. pencerahan. Dan semua jawaban yang aku cari selama ini ada di penjelasan dari Mas Agus itu. Oke. Udah, aku bilang oke, nothing tulus nih ya. Gua masalah BB nggak ada, aku masalah BB nggak ada. Kalau ini memang yang harusnya dijalani oleh almarhumah anak aku akan menjalankannya untuk anak aku, untuk anak aku, oke. Udah tuh, mulai ikutan. Jadi alat cek gula darah yang bekas dipakai oleh anak-anak aku tuh aku pakai, oke. Jadi katanya kan kejar GDP ya. Kejar GDP itu aku sampai 3 bulan enggak turun-turun GDP-nya. Jadi turun-turun. Kesel, oke. Akhirnya aku baca lagi di grup, ada yang WF, apa itu WF? Cuman minum air putih doang sama minum kaldu, aku ikut WF, oke. Nekat, nggak pakai nanya, nggak pakai mempelajari dulu apa itu WF. Aku WF dan dalam keadaan menstruasi, teman-teman. Oke. Gak boleh Jagoan ya. Leon. Jagoan Leon. Nah, waktu WF itu, hari pertama WF aja, itu gula darah aku nggak makan apa-apa. 125 mg per desiliter GDP. Aku protes sama Mas Agus. Mas, kenapa nggak makan apa-apa? Gula darah gue tinggi gitu. Gula darah aku tinggi. Kata Mas Agus, berarti Mbak selama ini mengalami resistansi insulin lah, pola makan oke, aku ikutin terus. Jadi itu setelah aku WF baru kemudian 1 minggu, 2 minggu kemudian baru steady tuh di bawah 80. Aku nge-WA ke Mas Agus boleh naik masuk konsol. Oh, ketemu sayur. Oke. Masih ngejar menu. Ketemu sayur ya teman-teman. Udah ketemu sayur, udah seminggu gula darahnya tetap di bawah. Tanya lagi Mas Agus gimana nih? Ya udah naik fase gitu ya, naik fase maintenance, naiklah makan buah. Oke, udah makan buah. Nah, lihat teman-teman kan pada jajan kue tuh ya. Jadi fase maintenance udah boleh makan kue belum Mas Agus? Boleh. Makanlah kue, makanlah kue belanja. Nah, aku mau cerita, jadi waktu aku ikut keto fastosis ini, dari fase induksi, fase konsol, fase maintenance, itu yang aku alami hanya alhamdulillah sakit perut itu di hari kedua fase induksi, itu lagi detox kali ya, perut sakit tapi cuma sebentar, udah gitu selesai, oke. Nggak lama kemudian di minggu kedua itu gatel semua di pundak sampai nggak tahan, sampai aku WA siapa ya, di grup kali ya, ini gimana kalau gatel, ya udah pakai minyak zaitun, PCL, udah. Akhirnya karena aku nggak tahan, aku biarin aja. Udah deh, bodo amat. Sampai lupa sendiri. Oh, udah sembuh. Oke. Oke. Terus, nah ini dia nih. Tahun 2017, jadi sebelum 2017, karena aku suka makan kue ya, dan udah boleh makan kue, jadi aku belajar bikin kue. Nanya ke Mas Agus, kalau resep normal, resep tepung terigu di ketoin tuh gimana sih? Oh ya Mbak, nanti tepung tepung almondnya pakai setengahnya aja, atau tepung keto pakai setengahnya aja, apa gimana? Nah, aku mulai itu belajar sampai akhirnya aku bisa baking. 2016 aku merasa lebih berenergi, ya kan? Kemudian juga nggak lapar-lapar, ya tahan lapar. Terus juga aku mulai tuh olahraga, ya. Terus 2017 aku mulai bikin kue, mulai jualan kue. Terus mulai makin jadi Superman, Wonder Woman kali ya. Kenapa aku bilang Superman, Superwoman? Karena aku itu kuat nggak makan, malah makin berenergi. Terus karena tuntutan kehidupan lah ya, jadi aku harus bikin kue begadang. Jadi pagi aku kerja sampai sore, malam aku bikin kue. Jadi kalau dulu itu aku suka jam 10 itu suka nge-WA teman-teman warrior tuh, ting tong waktunya istirahat gitu kan. Itu TikTok waktunya lu bikin kue.
Ting-tong, waktunya teman-teman istirahat, aku bikin kue teman-teman. Oke. Jadi itu benar-benar aku begadang. Jadi jam 2, jam 3 baru tidur. Ya. Begitu terus setiap hari. Nah, sampai kantor pun supaya nggak ngantuk siangnya, aku olahraga. Aku olahraga. Terus karena belum lapar, aku makannya nanti aja di rumah. Ya. 2017 masih jadi jagoan. 2018 mulai tuh yang namanya kulit menghitam. Terus timbul apa? Hitam-hitam flek-flek di wajah. Flek. Oke. Terus mulai naik berat badan. Jadi aku jadi gini, aku tuh olahraganya kan high intensity sama angkat beban. Angkat beban dumbbell dan angkat beban kehidupan. Terus udah gitu, kok otot aku nggak ada. Aku udah olahraga kayak gimana pun juga, otot aku nggak ada. Terus aku kok malah tambah berat secara timbangan ya. Terus secara penampakan banyak sekali apa namanya yang kayak kulit jeruk nih, selulit ya. Kemana ototnya? Kok makin banyak selulit? Padahal aku kurus. Sampai akhirnya aku dikasih pinjem alat timbang berat badan yang bisa nunjukin BMI. Terus aku cek, aku mau pingsan. Oh, waduh, itu kok umurnya kok lebih tua dari aku ya ditunjukin. Aku kurang apa gitu kan? Aku kurang taat apa? aku kurang taat apa? Aku udah enggak. Aku enggak taat. Aku enggak taat kenapa? Karena kan begadang. Oh iya. Dan stres. Tapi selebihnya aku juara kalau puasa. Juara enggak makannya, oke? Oke. Tahan dulu. Jadi sebenarnya ini Cika kalau sudah cerita memang begini teman-teman. Jadi maklum. Mengalir. Ya. Mengalir dan saling sambung menyambung, tapi tidak apa-apa. Inilah Cika yang kita kenal. Jadi awalnya yang aku belum nemu jawaban pertanyaan ini tadi. Apa yang membuat Cika pengen men-sharingkan itu tadi, yang waktu momen-momen awal sebelum ketemu Mas Tio, sebelum ketemu diundang Mbak Hana Handoko itu ya, itu apa yang membuat mau sharing ibaratnya? Apa sih Teh? Jadi passion aku setelah apa yang telah aku alami ini, aku tidak ingin orang lain mengalami seperti yang aku alami ya. Berarti kayak ada info harusnya semua orang bisa tahu dan jangan sampai ngalamin hal yang sama gitu ya Teh. Betul. Tidak mengalami seperti yang aku alami, terutama dalam menangani diabetes gitu. Itu passion terbesarnya Teh Cika waktu itu ya. Kenapa sampai ya gencar lah sampai sekarang ya juga podcastnya dan segala macam itu selalu berkaitan dengan diabetes. Dan buat teman-teman yang juga mungkin belum tahu, memori atau memoir dari Sumaila sudah tercipta lewat brandnya Teh Cika juga. Betul ya Teh ya? Alhamdulillah. Sumaila Cake Bake with Love. Itu luar biasa. Itu tadi sampai passionnya Teh Cika itu waktu TikTok itu tandanya udah mulai baking. Aduh, jangan ditiru ya teman-teman. Benar-benar deh. Tapi memang kalau aku bilang ya Teh ya, ada apa istilahnya? Izinnya kalau aku bilang. Ada seizin Tuhan yang Maha Esa bahwa Teteh memang harus mengalami proses begini. Jadi ya tidak semua orang punya jalan yang sama. Tapi ya sama, mungkin aku di teman-teman yang lain juga tahu, aku juga pernah di tahun pertama over WF, ya kan? Dan itu yang menyadarkanku bahwa tuh ternyata nggak bisa sembrono. Nah, Teh Cika pun akhirnya menyadari itu pun TikTok masih super moment nggak berasa. Apalagi itu tadi 2017 loh, sepanjang 2017. 2016-nya fine.
cuman sakit perut aja, ya kan HC-nya itu sama yang gatel-gatel di punggung ya. Ya. Tapi praktis habis itu 2017 kondisinya bagus, jagoan super woman ya kan. Wow, hajar aja. Apalagi aku tahu Teh Aja. Cika termasuk yang pekerja keras ya, Ya. workaholic ya. Dan itu aku tahu bener itu. Makanya waktu baking itu beliau juga sempat tanya-tanya ke aku, Mas ini gimana manajemennya Iya. saja. Iya, aduh. Tapi sampai juga pada waktunya ya harus berhenti ya. Wah, nah ini boleh cerita nih. Berhentinya kenapa? Ini akan masuk di segmen up and down-nya selama ber-KF ini ya kan. Up-nya sudah ngalamin jadi Oke. jagoan, jadi superwoman Iya hampir benar. 2 tahun. Nah sekarang down dia. Mau teh lanjut. Oke. Daunnya itu sebetulnya akibat dari diri sendiri sebetulnya ya. Karena kita menjalankan ketofastosis di awal kan mengalami perbaikan yang jelas sekali ya, dan kita menikmati itu gitu. Nah, penurunan terjadi. Jadi gini, 2019 itu aku singkat cerita ada gonjang-ganjing di kantor ya. Ada gonjang-ganjing di kantor, kemudian tiba-tiba aku mensnya nggak teratur. Mensnya nggak teratur bisa 2 bulan, 3 bulan gitu-gitu deh ya. Terus kira-kira itu aku iseng ngecek ke dokter kista ya. Sorry, sebelumnya waktu yang setelah melahirkan pun betul. Jadi kista aku kan udah keluar tuh, jadi tinggal 2 ya, atau 3 tinggal yang gitu ya. kecil-kecil. Tadi bisa saya bilang. Oke. Iseng 2019 itu aku cek ke dokter di USG, kistanya tinggal 1 ya, tinggal 1. Tapi itu ukurannya hampir 5 cm. Hampir 5 cm. Oke. Membesar berarti ya? Membesar. Nah, terus tahun mulai itu pandemi kan? Mulai pandemi, orderan kantor sepi, aku dipotong gajinya, kemudian mulai itu working from home, kemudian kira-kira bulan April atau bulan Mei ya, itu aku di PHK dengan tidak menerima pasangon. Aduh. Itu langsung mens aku berhenti. Mens aku berhenti ya. Terus tapi kemudian aku pikir nih, oke lah ini mungkin karena aku stres gitu ya. Nah tapi dari situ aku udah mulai perbaiki itu, udah tidur udah aku perbaikin ya, aku makan juga udah teratur lah ya. Jadi makan banyak lah istilahnya. Terus tapi kan stres masih belum nih ya. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, terus saja sampai aku akhirnya nanya Mas Bud apa sama Cimina tuh ya, kok belum juga sih gitu. Nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Terus kata Mas Bud, ya belum lah, mungkin butuh waktu karena kamu membocorkannya aja itu udah bertahun-tahun ya kan. Terus udah gitu yang dialami oleh badan kamu itu kan stres dan segala macam yang sumber daya nutrisi yang dipunyai oleh badan kita tuh habis gitu loh. Ngisinya mungkin butuh waktu. Oh iya Mas Bud, oh ya Cimina gitu kan ya. Nah, alhamdulillah Desember 2020 itu akhirnya mens lagi. Syukurlah. Alhamdulillah. Itu aku tetap, jadi aku hentikan puasa intermittent fastingnya. Aku kemudian makan lah ya, tapi makan tetap yang di koridor. Oke. Aku alhamdulillah tidak menggunakan suplemen sih ya. Jadi aku tetap aku bayar tidur aku berbulan-bulan itu, aku bayar tidur yang selama ini kurang selama berapa tahun tuh ya. Kemudian aku tiap kali ada waktu untuk istirahat aku tidur. Kan? Siang tidur walaupun cuma aku tidur ya. Nah, baru kemudian setelah itu ada apa? TFH, SFH mengenai ya, termasuk yang Zoom yang Mas Agus itu yang 10 jam, kejawab semuanya. Berarti aku itu kemarin mengalami maladaptasi ya. Adaptasi. Kemudian yang aku jalankan adalah hibernasi yang disarankan oleh Mas Agus sekarang ini kan ya. Jadi itu aku tidak konsul sama siapa-siapa, tidak juga curhat sama siapa-siapa, aku benerin sendiri 5 pilarnya. Paham nggak sih Mas Bud? Jadi
karena dipaksa kondisi, ya kan? Iya, jadi Ya, ya udah di PHK terus mau ngapain, ya kan? iya gitu. Iya. Padahal sebenarnya banyak orang kalau misalnya di PHK malah tambah stres loh, Teh. Tapi puji Tuhan ya Teteh ya, oh iya stres sih, cuman maksudnya ya udah dibawa tidur, mau ngapain Iya, lagi, ya kan? pasrah ya, maksudnya Pasrah, ya betul, mau gimana betul, lagi. Kita kan betul. udah zolim, kita udah zolim nih sama badan kita sendiri selama ini ya kan ya. Kita pikir kita ini kuat, kita ini Superman gitu kan. Ternyata Emang kita ini dulu, udah emang dulu lagi hobi baking itu bisa cuman tidur berapa jam sih? Jadi pengen tahu waktu dirimu TikTok. jam 2, jam 3 baru tidur, oke? Itu Ah, bangun bangun sholat subuh itu supaya enggak ngantuk teman-teman, aku enama kopi. buset. Aduh, Jadi, diri, can you dirimu cuma imagine? dirimu cuma tidur berapa jam berarti? Pokoknya itu eh, Unspeakable, unspeakable. bayangkan teman-teman, sumber sumber apapun nutrisi yang kita punya, upaya Iya, yang kita iya, lakukan dengan pola makan sehat manapun juga, ambiar udah habis iyalah, udah, oke? iyalah, Tidak, ya kan iyalah, Mas Bud? Nggak tidur, iya, iya. terus enama kopi, terus nggak makan lagi, terus apa lagi? Mm-mm, Stres, mm-mm, udah komplit semuanya. udah komplit. Dan itu hebatnya lagi nggak terasa loh, setahun lebih loh ya. Setahun lebih kan merasa Betul. kayak jagoan itu kan, Oh, merasa kayak bener-bener. superwoman itu kan, iya kan, Iya, terus betul ya itu kan, lupa. Itu bikin lupa diri, beneran. itu itu Gitu. luar biasa. Alhamdulillah, itu pelajaran deh. Tapi begitu dapat apa itu mens pertama kali itu rasanya gimana itu Teh? Rasanya Suwen. alhamdulillah ya, ya puji syukur sama Allah tentu aja ya. Eh, Hmm, 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 ini semua yang kita alami kan itu udah suratannya, udah qadarullah, atas hmm, izinnya hmm, juga. hmm, Jadi hmm, itu hmm, hmm, juga teguran buat kita, gitu kan? hmm, 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 hmm. Eh, kan tubuh kita itu karunia Tuhan ya. Iya. Jadi kita jangan sia-siakan Justru gitu. justru dari cerita TCK ini semakin memberikan gambaran bahwa tubuh itu sezolim-zolimnya kita ya, sekejam-kejamnya kita menyiksa tubuh itu masih berusaha beradaptasi gitu loh. Betul, tanpa kita ketahui, terus aja dia. Tanpa kita eh, ketahui, tanpa kita sadari, ya kan. Nah ini tapi begitu diberikan kesempatan untuk tarik napas, ya kan? Itu juga luar biasa loh healingnya. Benar. Aduh, Jadi jangan sampai kita tuh overdo semuanya, semua serba berlebihan ya. overdunya Eh, tanpa sadar tuh teh, kebanyakan. Overdonya, akumulasi jadi teman-teman. Jangan diulang. Berarti sekarang nggak pernah lagi TikTok kan teh? Nggak pernah. Nggak Jadi pernah. memang ya, gimana ya, memang betul itu kita harus biasakan. Jadi tidur jam 9, jam 10 tuh memang kalau kita udah paksain harus tidur jam segitu, udah rutin jam segitu. Aku masih Hmm, olahraga hmm, tetap ya, tiap pagi aku masih olahraga. Tidur udah hmm, hmm, teratur. Stres hmm. aku masih yang PR juga sih. Iya. Uh, Terus kalau makan aku juga udah makan deh buat badan gitu. Makan buat Hmm. badan. Teh, sedikit nih, sedikit. Kalau dulu kan kebayang ceritanya Teh Cika stresnya waktu di kantor ada pandemi, kemudian di PHK, belum lagi urusan urusan orderan, baking segala macam ya kan. Kalau sekarang kan sudah nggak kerja ya kan. Kira-kira stresnya lebih ke sisi mana Teh yang belum selesai? Sedikit penasaran. Habis tadi bilangnya masih ada, masih VR. Oh ya, stresnya tuh lebih kepada ini aja ya, sama emotional management aja. Emotional management. Oh, Ya. nggak tahan kalau lihat sesuatu yang salah ya. Ya kan. Gemes, gemes.
Aku mungkin ada ini juga tuh, ada yang lagi ngetren tuh OCD, obsessive compulsive disorder. Jadi aku tuh orangnya kan memang sebetulnya perfeksionis ya. Jadi kalau ada yang nggak beres, yang nggak lurus, Ah, nggak sesuai dengan aku lah, migrain sampai mual-mual, sampai mau muntah gitu. oh pernah ya begitu Iya, ya, jadi pernah itu ya. Oh. kalau kata orang sakit jiwa itu. Tapi tapi Astagfirullah. itu mengafirmasi loh, bener loh bahwa kita kalau kita stres nggak disadari ya itu efeknya bisa sampai kayak Tejika tuh mual, migrain ya kan, Iya, 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 bisa benar-benar. sampai muntah-muntah. Iya, iya, itu Ngalamin aku. sendiri loh. Itu aku. Mas Mas Budi juga tahu kan, aku orangnya sensi kalau dengar berita apa langsung gimana gitu. Kalau kalau nggak cerita sendiri kan nggak percaya. Benar. Penting itu manajemen stres tuh teman-teman. Aduh. Karena benar-benar yang namanya sekarang ini apalagi ya, itu banyak sekali stres yang dialami oleh teman-teman nggak disadarin lah. Stres tanpa Hmm, disadari gitu. betul. Satu hal juga aku yang akhir-akhir ini juga sering sering mulai kasih garis bawah ya bahwa sebenarnya 5 pilar itu di KF bukan bukan semacam ajang eh, mempertahankan prestasi ya bisa dibilang kayak Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang itu apa kalau sudah puasa bisa 24 gitu ya, 20 jam, 4 jam, 24 gitu ya, atau Duh, bisa 22 gitu kan. Itu kalau omat, omat. kalau ya atau omat gitu. Terus begitu merasa lapar di pagi hari itu terus makan itu sesuatu hal yang kayak kayak membebani secara psikis bahwa ini kemunduran. Itu aku bilang itu salah besar. Salah Iya, besar iya, iya. ya. Iya, iya. Termasuk juga olahraga. Iya, Jadi yang awalnya bisa tiap hari, ya, bisa sekian kilo jalan, terus ya. pada satu hari, ya kok cuma 1 kilo, stres. Iya, betul, stres. Kayak It, yang aduh ini kok jadi turun gitu kemampuan badan. nah, itu. Padahal Mm-mm. sebenarnya sebelum mengalami itu sudah ada tanda-tanda yang sinyal-sinyal tubuh yang kadang-kadang kita sering abaikan gitu Benar loh. juga, benar, benar. Itu. Aku ingat waktu itu Tejika juga telepon ke aku ya kan, yang Iya, sudah 6 bulan kalau nggak salah, udah 6 bulan recovery kok masih belum selesai. Aku bilang ya sabar. iya, betul banget itu. Jadi memang butuh waktu dan kondisi tiap orang itu beda-beda recovery-nya, ya. Iya Heeh. betul. Nah, sekarang kita kalau mau recovery itu mau penyelesaiannya istilahnya yaitu dengan cara mana juga bebas-bebas aja sih. Nah, aku memilih kembali ke Yes. jalur yang benar. Kembali memilih ketofastosis keto lah gitu. Iya, itu yang aku selalu bilang juga ke teman-teman yang konsul baru juga tadi pagi juga Ya, aku beritahu bahwa memang kalau sudah ber-KF itu goal pertama memang mendapatkan ketosis itu betul ya, ya kan, maksudnya ya. dengan segala fisiologinya dan mau lewat ketofastosis, ketogenik, low carb ya kan, BEBM apapun lah, mau keto vegan, carnivore boleh ya kan. Pilihan mencapai ketosis itu macam-macam, tapi Ya, jangan berhenti hanya di selesai di ketosis. ketosisnya, tapi nextnya sebagai lifestyle itu harus harus bisa memaintain. Nah, ini loh, Iya, menjaga menjaga keseimbangan. Kalau memang mau mempertahankan ketosis, jangan cuma lihat di makanan terus, gitu loh. iya, iya, Jadi ketosis itu bukan bukan tidak bisa ngalamin stres, ketosis bukan tidak bisa nanti kena penyakit, ya kan? Tapi coba aja kurang tidur, Tejika aja udah ngalamin. ah jangan jangan, itu benar-benar disaster, bencana alam. Bencana dan benar kalau kurang tidur. dan mirip mirip perjalanannya kayak sindrom metabolik lagi. Iya, Selama setahun betul, itu tidak berasa, masih betul. masih merasa superwoman ya Iya, kan. jadi gini Mas Bud, bener nggak nih yang Oh, aku oh, pelajarin, oh, oh. kenapa aku kan juga cari tahu kenapa kok badan aku tambah berat ya, tambah berat. Hmm, eh, hmm, Salah satunya diakibatkan akibat dari kurang tidur, tidur di atas jam 22.
Karena katanya kalau kita begadang itu tidak tidur itu tubuh banyak mengikat air. Itu gimana penjelasannya, Mas Bud? Ya memang betul. Pada saat kita mengalami stres, salah satu pemicunya karena kurang tidur, tubuh itu kan berusaha survive. Respon tubuh terhadap stres itu tubuh berusaha survive. Nah, cara tubuh survive salah satunya apa? Dia restock lagi. Ya kan? Dia mengikat lagi, ya kan? Memperbanyak cadangannya lagi. Lah sementara kalau kita nggak paham, ya kan, kita merasa loh, kok performa menurun ya dengan pola puasa dan pola aktivitas yang sudah berjalan. Ah ini salah nih, mesti diketak, dikencengin lagi. Ya itu kayak memperbesar volume stresnya. Tapi semakin kayak adu kuat jadinya. Iya kan? Mirip kayak kita bergejala, kita minum obat. Misalnya kita pusing nih, ya kan? Kita minum obat. Begitu minum obat yang masih ukuran 50 mg, reda. Tapi kita lupa, kita nggak istirahat. Kita pikir kita sudah mendingan, gejalanya sudah turun, kita bawa aktivitas lagi. Nah, begitu sakit kepala lagi, 50 mg-nya nggak mempan lagi, naik lagi 100. Iya benar. Nah, akhirnya pola itu vicious cycle. Kayak lingkaran setan, ya kan? Jadi kayak adu kuat sama obatnya, sampai pada titik obat yang maksimal, sudah nggak bisa lagi ngefek. Nah, kalau sudah begitu, biasanya sudah kerusakannya sudah sistemik. Bukan cuman pusing, bisa jadi denyut jantung ndak karu-karuan, ya kan? Iya, betul. Itu. Iya. Jadi aku ngerasain sendiri badan aku itu kayak cabi, kayak flabby, ya. Flabby, jadi betul. secara penampakan kurus. Tapi kalau aku pegang, jadi aku kan angkat beban, otot nggak ada, tapi flabby. Jadi iya. kendor-kendor gimana gitu. Ya, kayak ototnya kayak rapuh gitulah kurang lebih. Ya, kayak rapuh. Kulit hancur udah. Kulit hancur. Sampai pernah aku nih Mas Bud, satu kali nggak tidur, tapi karena harus ke kantor, jadi aku pagi tuh nggak tidur kan enama ya. Enama. Setelah enama biar segar tuh maksudnya, itu kulit di bawah kulit itu kayak keluar kayak sarang tawon apa ya, bercak-bercak kayak sarang tawon. Oke. Aku langsung aku yang ini nggak bener nih. Saya telah melakukan sesuatu yang tidak benar selama ini gitu ya. Udah mulai itu Mas Bud, udah mulai yang mikir something is wrong gitu. Cuman nggak ketahuan apa yang something wrong-nya, soalnya semua sesuai protokol, kesannya kan begitu. Yang penting aku udah panjangin puasa. Itu. Yang penting aku udah puasa. Hari ini sudah aktivitas, udah olahraga, ya kan? Karena kan puasa itu kan otofagi. Jadi aku jadi aku hancurin juga, tapi dia otofagi juga gimana dong? Salah ya? Iya, sekarang autofaginya kita pikir terjadi, sementara tubuh memang melakukan autofagi, tapi bukan untuk bebersih, ya kan? Yang dilakukan tubuh autofagi dalam kondisi stres itu malah semakin dia berusaha preserve, dia berusaha mempertahankan fungsi vitalnya, termasuk merestock cadangan vitalnya, makanya lemak makin tambah naik. Tapi umur metabolismenya tambah naik, makanya Teh Cika kaget kan di BMI umur kurang apa aku ini, aduh. Ternyata kurang tidur sama kurang makanya, makan. Kalau sudah kena kurang tidur, walaupun ketosisnya sudah berapa tahun pun juga akan ambiar. Udah nggak harus pola makan. Jadi pola makan manapun juga teman-teman, pola makan sehat manapun, kalau kita kurang tidur, udah itu bencana aja. Iya, betul. Kan berapa kali TFH juga ada tuh yang masih karbo, tahu-tahu terdeteksi trigliseridnya 2.000 lebih, ya 3.000 lebih, masih tertutupi sama glukosa. Jadi itu kayak adu kuat juga. Waktu makan enak, segeran waktu makan. Tapi nggak bisa bohong lagi sampai suatu rentang waktu tertentu, udah 1 tahun atau berapa tahun, hasil labnya nggak bisa dibohongi, trigliserid sudah meleduk. Lah gitu. Aduh, keren. Teh,
Tanpa Apa sadar tuh? loh, 1 jam. Maafkan aku ya, Mas Bud, teman-teman. Kok dimaafin? Teman-teman juga kayaknya pingin terus. Tapi Ya, nggak ya. apa-apa, nanti kita ketemu lagi di episode 2. Entah Iya, itu benar. sama podcast Sumaila atau Insya Tejika yang di Allah. TFA. Aduh. Kasih dong closing statement buat teman-teman yang nanti menyaksikan rekaman video ini. Oke. Silakan Teh. Ya, jadi gini aja teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami sakit, yang belum coba ketofastosis atau pola makan sehat ya. Jadi sebetulnya sakit itu nggak melulu kita harus bisa diselesaikan dengan medis. Itu haknya kita untuk memilih mencari opsi lain yang kita bisa lakukan secara alami berbarengan dengan medis. Karena tubuh kita itu adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Punya sistem, punya mekanisme, punya organ, semua bisa bekerja selama ini untuk kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, itu bekerja sesuai dengan SOP-nya. Ya, mereka berusaha menyeimbangkan ya tubuh kita, terus mendetoksifikasi, mengeluarkan racun, membunuh virus patogen tanpa kita ketahui selama ini. Kalau ada keluhan di badan kita, misalnya sakit atau keluhan kayak gitu, itu berarti ada protes dari badan kita atas perlakuan kita selama ini. Ya. Untuk memperbaiki kondisi kita itu selain dengan medis nih, kalau bingung nih udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh, berarti obat nggak menyembuhkan kan ya, mungkin kita bisa ambil cara alami dengan melakukan perubahan pola makan. Ya, pola makannya banyak nih teman-teman, pola makannya banyak. Nah, ini adalah ketofastosis salah satu ikhtiar lah ya, pola makan untuk memperbaiki kesehatan. Nah, kalau ikhtiar ini kita lakukan seumur hidup, kita putuskan ternyata bermanfaat buat kita, nah itu yang kita jadikan lifestyle. Yes. Aku menggarisbawahi kenali badanmu sendiri. Iya betul. Kenali badan kita sendiri, karena untuk memperbaiki tubuh kita itu ya kita harus memberikan dia kondisi yang tepat buat dia perbaikan, buat dia detox, buat dia membangun lagi dirinya sendiri dengan cara puasa. Ya puasanya terserah puasa apa aja. Kemudian waktu makan kita kasih bahan baku tubuh kita untuk memperbaiki dirinya, ya kan ya. Jenis makanannya kita perhatikan. Kemudian juga pola makan apapun, yang penting tidur yang cukup, olahraga, dan hindari stres. Sudah itu aja sih. Betul. Itulah esensi lifestyle. Jadi tidak lagi melihat pola makan, tapi justru pola hidup. Tidurnya bagus nggak? Relaksasi, manajemen pikirannya bagus nggak? Kalau itu bisa dilakukan, puasa, mau olahraga juga mudah. Ya. Mau makan apapun sebenarnya juga bebas. Kalau tahu caranya, kan gitu. Belajar dong makanya. Iya, makanya pahami fisiologi itu yang penting. Oke, Tejika, thank you ya sudah menyempatkan diri berbagi di TFA Warrior. Nanti kapan-kapan kita pasti masih ketemu karena kita masih di satu kompleks di Jakarta, ya. Betul. Oke. Thank you teman-teman, itu makasih juga waktu juga yang membatasi, tapi pastinya Sabtu ini masih ada bersama Mas Tio, ya. Narsum Nakes, siapa itu? Ditunggu saja pengumumannya di wall Mas Tio. Sampai jumpa dan salam sehat, tetap stay tune ya, dadah.